Untuk scene pertama, Oh, udah di tam. udahlah, udah. Untuk scene pertama, kenapa sih? Gak apa-apa. Animasi yang pertama muncul adalah logo, layar logo ya. Logo di layar logo turun. Jadi di sini ada dua keyframe. Ini keyframe pertama, ini keyframe keduanya. Kita bikin classic tweak ya, classic twin. Jadi cuma posisi pertama logo di sini, terus di keyframe berikutnya itu digeser ke sini, terus dikasih classic twin. Oke, jadi cuma geser dikit aja. Habis itu kita insert frame kosong. Setelah untuk memberi jeda, setelah itu kita insert keyframe untuk menambahkan gerakan selanjutnya. Oh ya, yang untuk pas logo jatuh ini ada dua gerakan ya, sama gerakan blok 1. Jadi pas berbarengan dengan logo jatuh, kita juga buat layer blok 1. Kita bikin dua keyframe untuk membuat gerakan slide. Ini keduanya ini pakai classic twin aja. Jadi sebenarnya untuk animasi yang dibikin isinya cuma classic twin aja. Untuk yang ini yang selanjutnya setelah logonya turun, ini ada dua gerakan. Roda seperti roda menggelinding ya. Jadi pertama kita insert keyframe waktu posisi saat logo jatuh. Yang kedua kita insert keyframe posisi logo udah di sebelah kiri. Untuk membuat animasi seperti roda menggelinding, yang pertama kita bikin classic twin, terus kita ke properties, kita pilih rotate-nya CCW atau counter clockwise, berlawanan dengan jarum jam. Kalau semisal clockwise, ini ntar gelindingnya jadi aneh nih, spinnya aneh. Jadi ada pilihan clockwise sama counter clockwise. Udah. Setelah itu berbarengan dengan gerakan menggelinding ada arrow 1, arrow. Ntar enaknya gimana terserah, ini boleh di rename ya nama-nama layer biar presentasinya mudah. Arrow 1 itu slide. Arrow 1 slide kita bikin keyframe di sini, keyframe awal di sini dan keyframe akhir di sini. Ini untuk motion efeknya cuma pakai classic twin. Classic twin. Arrow 1, Arrow 2. Arrow 2 juga sama ya, tapi ini beda frame. Kalau Arrow 1 in-nya itu di frame 52. Kalau Arrow 2 geraknya mulai dari frame 61. Untuk yang objek abstrak ini yang bergerak nyampe akhir scene, objek abstrak ini kita bagi dua layer,
abstrak 1 sama abstrak 2. Ini dua-duanya cuma pakai classic twin dan rotate-nya clockwise. Jadi untuk kalau semakin pendek frame-nya itu gerakannya makin cepat. Ini gerakannya lumayan lambat gara-gara frame-nya sampai ujung, sampai akhir scene. Jadi kalau semisal ini frame-nya kita potong, gerakan berputarnya ini makin cepat. Oke, nyampe di mana tadi? Ini arrow 1, arrow 2, masuknya beda frame, terus after blank frame, kita insert keyframe di 60 untuk masukin gambar abstrak yang berputar. Oke, selanjutnya untuk teks timik pamitran, ini kita bikin 2 keyframe. Keyframe pertama di luar frame. Keyframe kedua di dekat logo. Jadi untuk efeknya juga masih pakai classic twin. Secara bersamaan kita insert blok 2 dan blok 3. Blok 2 dan blok 3 itu memuat website Stimik Pamitran dan nomor telepon Pamitran. Ini innya bareng ya di frame 81 sampai 87 nih. 87. Jadi bareng. Setelah itu kita masukkan teks kelompok. Kita ketik aja, terus untuk membuat ini apa namanya, efek seperti timbul, tadinya kecil terus jadi gede, ini juga pakai classic twin. Jadi classic twin-nya itu di transform. Jadi pertama kita sempitin nih, pakai transform, kita kecilin sampai nyaris tidak ada. Habis itu yang frame akhir itu kita lebarin sesuai size-nya ya, sesuai size yang diinginkan. Jadi saat di classic twin dia bakalan transform ke teks normal. Oh ya, untuk penjelasannya tadi ada yang ketinggalan untuk logo. Oh, enggak ya, enggak ketinggalan. Setelah semua teksnya muncul, ini ada animasi logo seperti berputar, flip gitu ya. Ini kita bikin 2 layer. Pertama layer logo, dan yang kedua layer logo 2. Jadi fungsinya itu untuk membuat efek flip. Jadi efek flip itu dibikin dari ini, kita insert keyframe dengan ukuran size logo normal. Terus kita insert keyframe untuk logo yang udah ditransform menjepit. Jadi kalau sebenarnya bukan flip tapi ngempis ya. Jadi ini dari normal, ini nyiut sebenarnya. Bukan flip tapi nyiut. Selanjutnya pas udah nyiut, ini kita insert gambar yang udah di flip di layer yang pas nyiut. Jadi sebenarnya ada 2 logo. Logonya itu logo yang udah di mirror sama logo yang normal. Jadi ini pertama logo normal, dikecilin. Pas sudah kecil, ini kita cut
ganti dengan logo yang mirror. Logo yang mirror ini digedein. Jadi pas gede, dia bakalan balik. Bakalan balik nih. Pas gede jadi yang udah mirror. Setelah itu kita insert keyframe di tengah-tengah untuk dia bikin mute lagi. Jadi setelah mute, gede, mute lagi. Setelah itu kita cut kita pindah ke logo pertama lagi. Kita ganti dengan logo yang normal. Logo normal kita dari ciut kita transform lagi ke ukuran normal. Jadi efeknya seperti flip, tapi untuk buatnya itu bukan flip tapi ditransform menyempit. Setelah menyempit kita ganti dengan gambar yang flip, dilebarin lagi, dikecilin lagi, dilebarin lagi yang gambar normal. Jadi efeknya itu seperti koin berputar. Selanjutnya udah, ini untuk scene pertama udah, tinggal outro-nya aja. Kalau di outro-nya ini cuma ngelempar ini aja ya. Hero 1, Hero 2 jalan barengan. Terus disusul dengan hero yang gede untuk seakan-akan merubah ini, mau rubah scene ya. Kita ya untuk ini untuk yang hero gede. Hero gede ini di belakangnya ada shape yang seukuran dengan fungsinya untuk buat efek transisi seperti ditelan ya, ditutupin. Untuk scene pertama kelar. Cut dulu.